Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diabetes mellitus, di mana ada anggota kelompoknya yaitu Mahmi Impian Natasha, Nadia Zahra, dan Fatima Zahra. Pengertian. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan. Menurut Diabetes Association Menurut American Diabetes Association 2018, diabetes mellitus itu dibagi menjadi 4, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan gestasional. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 biasa dikenal dengan nama insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM. Biasa terjadi karena kekurangan produksi insulin akibat dari kerusakan sel beta pankreas. Yang menjadi penyebab diantara yaitu infeksi virus atau kekebalan tubuh disebabkan imun yang merusak sel-sel penghasil insulin, yaitu sel beta pada pankreas. Biasanya terjadi pada anak atau orang dewasa yang berusia di bawah 40 tahun, di mananya biasa menggunakan insulin dan pengaturan diet. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Dan tipe 2 disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta pankreas dan resisten insulin. Penderita DM tipe ini terjadi insulinemia, tapi insulin tidak bisa membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin. DM tipe 2 mempunyai onset pada usia pertengahan atau sekitar 40-an tahun atau lebih tua lagi dan cenderung tidak berkembang ke arah ketosis. Kebanyakan pengidapnya memiliki berat badan yang berlebih. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe lain. DM tipe ini terjadi akibat penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa darah akibat faktor genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, diatogenik, infeksi virus, penyakit autoimun, dan sindrom genetik yang berkaitan dengan penyakit DM. Diabetes tipe ini dapat dipicu oleh obat atau bahan kimia, seperti dalam pengobatan HIV atau AIDS, atau setelah transplantasi organ. Yang keempat, diabetes mellitus gestasional. DM tipe ini terjadi selama masa kehamilan, di mana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan ketiga. DM berkaitan dengan meningkatnya komplikasi perinatal. Penderita DM gestasional memiliki risiko lebih besar untuk menderita DM yang menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun selama melahirkan. Faktor risiko diabetes mellitus. Yang pertama, usia. Terjadinya DM tipe 2 bertambah dengan penambahan usia. Jumlah sel beta yang produktif berkurang seiring pertambahan usia. Yang kedua, berat badan. Prevalensi obesitas dan diabetes berkorelasi positif, terutama obesitas itu faktor risiko utama untuk terjadinya penyakit DM. Obesitas dapat membuat sel tidak sensitif terhadap insulin atau resistensi insulin. Semakin banyak jaringan lemak dalam tubuh, maka semakin resisten terhadap kerja insulin, terutama bila lemak pada tubuh berkumpul di daerah sentral atau tubuh. Yang ketiga, riwayat keluarga. Biasanya DM ini merupakan penyakit turunan. Sekitar 40% diabetes terlahir dari keluarga diabetes mellitus, dan kurang lebih 60% sampai 90% kembar identik merupakan penyandang diabetes mellitus. Yang keempat, gaya hidup. Makanan cepat saji atau junk food, kurangnya berolahraga, dan minum-minuman yang bersoda merupakan faktor pemicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Penderita DM diakibatkan oleh pola makan yang tidak sehat dikarenakan pasien kurang pengetahuan tentang bagaimana pola makan yang baik, di mana mereka mengkonsumsi makanan yang punya karbohidrat dan sumber glukosa secara berlebihan. Yang kelima, riwayat diabetes pada kehamilan atau gestasional. Pada ibu hamil yang memiliki riwayat diabetes gestasional,
itu dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus. Diabetes selama kehamilan atau melahirkan bayi lebih dari 4,5 kg dapat meningkatkan risiko DM tipe 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gejala penyakit diabetes mellitus atau DM. Gejala utama dikenal dengan 3P, yaitu poliurin, kemudian polifagia, polidipsi. Poliurin itu sering kencing, polifagia lapar, dan polidipsi itu sering haus. Gejala tambahannya itu adalah berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Kemudian kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, dan hipotensi pada pria. Pemeriksaan glukosa, parameternya ada glukosa plasma puasa, normalnya itu kurang dari 100, gangguannya itu 100 sampai 125, DM itu lebih besar dari 126, target terapinya itu 70 sampai 130, glukosa plasma 2 jam post-plot itu normalnya itu kurang dari 140, gangguannya itu 140 sampai 199, diabetes mellitusnya itu lebih besar dari 200. Target terapinya itu kurang dari 180. HbA1c itu normalnya itu kurang dari 5,7%, gangguannya itu 5,7% sampai 6,4%, DM-nya itu lebih besar dari 6,5%, dan target terapinya itu kurang dari 7%. Glukosa plasma random itu normalnya itu kurang dari 200, DM-nya itu lebih besar bersama dengan 200. Terapi diabetes ini dibagi menjadi 2, yaitu ada non-farmakologi sama farmakologi. Terapi non-farmakologi itu merupakan terapi non-farmakologi atau terapi tanpa obat dengan pengaturan makan atau terapi nutrisi, berolahraga, dan menurunkan berat. Terapi farmakologi ada insulin, sulfonylurea, kemudian pankreas insulin kerja singkat, guanida, thiazolidinedone alpha glukosida inhibitor, DPP4 inhibitor, SGLT2 inhibitor. Terapi farmakologi dilakukan dengan pemberian obat antidiabetik, baik berupa obat antidiabetik oral maupun insulin. Terapi farmakologi pada prinsipnya itu diberikan jika terapi non-farmakologi yang telah dilakukan tidak dapat mengendalikan kadar gula darah sehingga mendekati batas kadar normal. Akan tetapi pemberian terapi ini tidak meninggalkan terapi non-farmakologis yang telah ditetapkan sebelumnya. Insulin itu pertama kali pada tahun 1921. Sekian lama insulin itu dihasilkan dari ekstraksi pankreas lembu dan juga babi. Selanjutnya, insulin itu dihasilkan dari biosintesis dan rekayasa genetik yang menghasilkan insulin yang sama dengan insulin manusia. Indikasinya itu semua pasien DM tipe 1, pasien DM tipe 2, keadaan stres berat seperti pada infeksi berat, tindakan pembedahan infark miokard akut atau stroke, kemudian DM gestasional, baik diet saja tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah, kontraindikasi dengan obat lainnya. Terapi insulin pada suatu hormon yang diproduksi oleh sel beta Langhorst kelenjar pankreas. Insulin menstimulasi pemasukan asam amino ke dalam sel dan kemudian meningkatkan sintesa protein. Insulin itu menstimulasi pemasukan glukosa ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi dan membantu penyimpanan glikogen di dalam sel otot dan hati. Sintesis dan sekresi insulin terjadi pada sel beta. Proses ini melibatkan beberapa komponen yang berperan dalam sintesis untuk menghasilkan insulin dan menyekresikan keluar sel. Pada keadaan tertentu, komponen-komponen tersebut dapat mengalami disfungsi dan mengakibatkan terjadinya penyakit seperti diabetes mellitus. Keuntungan mendasar dari penggunaan insulin dibandingkan dengan obat diabetik oral dalam pengobatan diabetes mellitus adalah
Insulin itu terdapat dalam tubuh secara alamiah. Selain itu, pengobatan dengan insulin dapat disesuaikan dengan pola sekresi insulin endogen atau insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Jenis-jenis terapi insulin itu berdasarkan asalnya. Jenis terapi insulin itu dibagi menjadi dua, yaitu insulin manusia dan insulin analog. Dan berdasarkan cara kerjanya, insulin itu dibagi menjadi insulin kerja cepat dan insulin kerja menengah, insulin kerja panjang, dan insulin campuran. Jenis insulin. Insulin itu ada insulin manusia. Kelebihannya, biaya relatif lebih rendah. Kekurangannya pada insulin kerja pendek, awitan onset lebih lama. Kemudian insulin kerja panjang, puncak dan lama kerja bervariasi tergantung respon individu. Efek sampingnya yaitu kenaikan berat badan, di mana pemakaiannya pada individu dengan kepatuhan yang lebih baik. Kemudian jenis insulin yang kedua yaitu insulin analog. Kelebihannya pada insulin kerja cepat segera bekerja setelah disuntikan. Kemudian kalau insulin kerja panjang tidak memiliki aktivitas puncak sehingga kerjanya itu mudah diprediksi dan resiko hipoglikemia itu lebih rendah. Kemudian meminimalkan kenaikan tajam glukosa darah sehingga segera setelah makan. Kekurangannya itu efek sampingnya letargi, kenaikan berat badan. Pemakaiannya pada individu dengan kepatuhan diet yang relatif tidak terlalu baik. Insulin dan cara kerjanya. Jenis insulin ada insulin kerja singkat. Nama insulinnya ada insulin reguler atau CZI. Saat ini atau kristal zinc insulin. Saat ini dikenal dua macam insulin CZI, yaitu dalam bentuk asam dan netral. Preparat yang ada antara lain yaitu atrapid, velosulin, dan lainnya. Kemudian cara kerjanya, insulin jenis ini itu diberikan 30 menit sebelum makan, mencapai puncak setelah 1-3 macam dari efeknya dapat bertahan sampai 8 jam. Kemudian cara pemberiannya dari intravena, intramuskular, subkutan, infus, dan lain sebagainya. Kemudian insulin kerja cepat, kerja menengah. Nama insulinnya itu netral, protamin, hegedon atau NPH. Cara kerjanya itu awal kerjanya adalah 1,5 sampai 2,6 jam, puncaknya itu terdapat dalam 4-15 jam dan efeknya itu dapat bertahan sampai dengan 24 jam. Cara pemberiannya itu jangan intravena karena bahaya emboli. Kemudian insulin kerja panjang, nama insulinnya adalah preparat protamin zinc insulin atau PZI. Cara kerjanya itu campuran dari insulin dan protamin diabsorpsi dengan lambat dari tempat penyuntikan sehingga efek yang dirasakan itu cukup lama, yaitu sekitar 24-36 jam. Cara pemberiannya itu jangan intravena karena bahaya emboli. Kemudian insulin invasik atau campuran itu merupakan kombinasi insulin jenis singkat dan menengah. Preparat itu mixtar 30/40. Perhitungannya hitungan insulin harian total atau IHT itu sama dengan 0,5 unit dikali berat badan atau kilogram atau penjumlahan dosis terakhir. Misalnya berat badannya itu 60 kg, berarti 0,5 dikali 60 kg itu sama dengan 30 unit. Kemudian insulin ada dua, itu insulin radial total sama insulin basal total. Nah, insulin radial total atau IPT itu 60% dari IHT. Nah, contohnya itu misalnya 60% dari IHT-nya itu 30 unit, berarti 18 unit IPT-nya. Kemudian insulin basal total atau IBT itu 40% dari IHT. 40% IHT-nya itu 30 unit, berarti 40% dikali 30 unit sama dengan 12 unit. Kemudian insulin radial total atau IPT itu dibagi beberapa, yaitu dosis sarapannya itu sepertiga dari IPT. Misalnya sepertiga dari IPT-nya itu 18, berarti 6 unit. Kemudian dosis makan siangnya juga 1/3 dari IPT. Kemudian dosis makannya juga 1/3 dari IPT. Kemudian kalau insulin basal total atau IBT itu dosis sebelum tidurnya itu 40% dari
30 unit sama dengan 12 unit. Sulfonylurea. Generasi pertama sulfonylurea adalah talbutamid, talazamid, kemudian asetalheksamid, dan kloropropamid. Generasi kedua ada gliburid atau glibenclamid atau glipizid dan glimevirid. Generasi kedua ini lebih efektif menekan konsentrasi glukosa darah 10-100 kali. Obat golongan ini itu mempunyai efek utama itu meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Efek samping utamanya adalah hipoglikemia dan peningkatan berat badan. Hati-hati penggunaan sulfonylurea pada pasien dengan resiko tinggi hipoglikemia. Pensekresi insulin kerja singkat. Glinit itu merupakan obat yang cara kerjanya itu sama dengan sulfonylurea dengan penekanan pada meningkatnya sekresi insulin fase pertama. Golongan ini itu terdiri dari 2 macam obat, yaitu repaglinit atau itu derivat dari asam benzoat dan nateglinit atau derivat dari fenilalanin. Obat ini diabsorpsi dengan cepat setelah pemberian secara oral dan diekskresi secara cepat melalui hati. Obat ini dapat mengatasi hipoglikemia postprandial. Efek samping yang mungkin terjadi adalah hipoglikemia. Dibandingkan dengan sulfonylurea, repaglinit itu memiliki onset yang lebih cepat dan masa kerja yang lebih singkat, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil untuk terjadinya hipoglikemia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide-nya. Selanjutnya, terapi farmakologinya adalah biguanida. Metformin merupakan satu-satunya golongan biguanid yang tersedia, mempunyai mekanisme kerja yang berbeda dengan sulfonylurea, di mana keduanya ini tidak dapat dipertukarkan. Efek utama dari metformin adalah menurunkan gluconeogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Karena kerjanya hanya bila ada insulin endogen, maka hanya efektif bila masih ada fungsi sebagian sel islet pankreas. Metformin merupakan obat pilihan pertama pasien dengan berat badan berlebih, di mana diet ketat gagal untuk mengendalikan diabetes. Jika sesuai, bisa juga digunakan sebagai pilihan pada pasien dengan berat badan normal. Juga digunakan untuk diabetes yang tidak dapat dikendalikan dengan terapi sulfonylurea. Contoh obatnya adalah metformin hidroklorida. Indikasinya digunakan untuk diabetes mellitus tipe 2, terutama untuk pasien dengan berat badan berlebih atau overweight, di mana apabila diet dan olahraga saja tidak dapat mengendalikan kadar gula darahnya. Efek samping dari metformin HCl ini anoreksia, mual, muntah, nyeri perut, rasa logam, dan lain-lain. Kemudian dosisnya ditentukan secara individu berdasarkan manfaat dan tolerabilitas masing-masing pasien. Selanjutnya adalah thiazolidinedion. Thiazolidinedion dan pioglitaz menurunkan resistensi insulin perifer, di mana menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. Obat ini digunakan tunggal atau kombinasi dengan metformin atau kombinasi dengan sulfonylurea jika metformin tidak sesuai. Kombinasi thiazolidinedion dan metformin lebih baik daripada kombinasi thiazolidinedion dan sulfonylurea, terutama pada pasien dengan berat badan berlebih. Respon yang tidak memadai terhadap kombinasi metformin dan sulfonylurea menunjukkan kegagalan pelepasan insulin. Pemberian pioglitazone tidak begitu penting pada keadaan ini, dan
jika thiazolidinedion diberikan sebagai pengganti obat antidiabetik oral yang sebelumnya digunakan dalam bentuk kombinasi dengan antidiabetik lain. Keuntungan penggunaan jangka panjang dari thiazolidinedion ini belum diketahui. Contoh obatnya adalah pioglitazone. Indikasinya terapi tambahan pada diet dan olahraga pada DM tipe 2. Bisa dual kombinasi dengan sulfonylurea atau metformin, dan triple kombinasi dengan metformin dan sulfonylurea. Efek sampingnya pada monoterapi yang umum adalah gangguan penglihatan, ISPA, peningkatan berat badan, peningkatan kreatinin kinase, dan hipoastesia. Sedangkan yang tidak umum adalah sinusitis dan insomnia. Sedangkan jika dikombinasi dengan metformin bisa menyebabkan anemia, gangguan penglihatan, flatulen, peningkatan berat badan, artritis, sakit kepala, hematuria, dan disfungsi ereksi. Dengan kombinasi dengan umumnya bisa menyebabkan flatulen, peningkatan berat badan, dan pusing. Efek samping yang tidak umumnya adalah vertigo, gangguan penglihatan, kelelahan, peningkatan laktat dihidrogenase, dan peningkatan nafsu makan. Sedangkan triple kombinasi dengan metformin dan sulfonylurea yang sangat umum, efek sampingnya adalah hipoglikemia, yang umum adalah peningkatan berat badan, peningkatan kreatinin fosfokinase darah, dan artralgia. Adapun dosisnya untuk dewasa, dosis awal 15 mg atau 30 mg satu kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 45 mg satu kali sehari. Selanjutnya adalah alpha-glukosidase inhibitor. Inhibitor alpha-glukosidase ini merupakan senyawa yang dapat mencegah digesti karbohidrat kompleks menjadi glukosa, sehingga berpotensi digunakan sebagai obat antidiabetes. Contoh obatnya adalah akarbosa. Indikasinya DM yang tidak dapat diatur hanya dengan diet atau diet dengan obat antidiabetik oral. Efek sampingnya bisa flatulensi, tinja lunak, diare, perut kembung dan nyeri, mual, reaksi pada kulit, dan fungsi hati yang tidak normal. Bisa juga menyebabkan ileus, udem, ikterus, dan hepatitis. Dosis dari akarbosa ini perlu disesuaikan oleh dokter secara individu karena efikasi dan tolerabilitas setiap pasien itu bervariasi. Dosis adalah awalnya 3 kali sehari. 1 liter 5 mg per hari dan dilanjutkan dengan 3 kali sehari setengah tablet 100 mg per hari. Next. Yang selanjutnya adalah inhibitor dipeptil peptidase atau DPP4. DPP4 ini adalah kelas obat diabetes oral yang relatif baru, di mana obat diabetes ini dikenal sebagai gliptin ini biasanya diresepkan untuk penyandang DM tipe 2 yang tidak merespon dengan baik obat-obatan seperti metformin dan sulfonylurea. Mekanisme kerjanya dengan meningkatkan konsentrasi inkretin GLP-1 di dalam darah dengan menghambat degradasinya oleh DPP4. Contoh obatnya adalah vildagliptin, sitagliptin, dan saxagliptin. Terapi farmakologi yang terakhir adalah selective sodium dependent glucose cotransporter 2 inhibitors atau SGLT2 inhibitors. Obat ini adalah kelas obat diabetes yang paling baru disetujui, di mana tidak seperti agen lain, inhibitor SGLT2 ini bekerja pada ginjal untuk meningkatkan ekskresi glukosa urin. Inhibitor SGLT2 memberikan banyak manfaat termasuk penurunan HbA1c, penurunan berat badan, dan penurunan tekanan darah. Efek sampingnya bisa infeksi genitourinary, ketoasidosis, patah tulang, amputasi, cedera ginjal akut, fasciitis necroticans perineum, dan hiperkalemia. Contoh obatnya adalah dapagliflozin. Selanjutnya, faktor risiko penyakit DM, di mana faktor risiko ini bisa diubah, bisa dilihat dari grafik berikut ini.
Di infografis ini dijelaskan tentang faktor resiko DM yang bisa diubah. Yang pertama yaitu kegemukan, di mana berat badan lebih atau IMT-nya adalah lebih besar dari 23 kg per meter kuadrat, dan lingkar perut untuk pria lebih besar dari 90 cm dan perempuan lebih besar dari 80 cm. Kemudian karena kurangnya aktivitas fisik, kemudian dislipidemia, kolesterol HDL-nya lebih kecil atau sama dengan 35 mg per desiliter, dan trigliseridanya lebih besar atau sama dengan 250 mg per desiliter. Itu juga ada riwayat penyakit jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi 140 per mmHg, dan karena diet seimbang, garam, lemak, dan rendah serat. Demikian yang kelompok kami dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.